Pelacuran di Indonesia bermula sejak zaman kerajaan-kerajaan besar di Tanah Jawa yang menggunakan wanita sebagai bagian dari komunitas sistem feodal. Kegiatan pelacuran menyebar luas di seluruh dunia, bahkan di Indonesia terkenal ada keramat tungga, ada saritem, ada doli, jarak, dan tempat-tempat prostitusi lain. Padahal kegiatan ini dianggap tidak etis, merujuk pada Konvensi PBB 1949 tentang perdagangan manusia. Pelacuran dan atau perdagangan seks komersial dianggap sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan martabat dan nilai pribadi, dan sangat membahayakan kesejahteraan individu, keluarga, dan masyarakat. Kita ketahui bahwa hukum pidana positif Indonesia belum mengatur tentang perbuatan pelacuran. Dalam hal ini, terkaitan ketiga komponen yaitu mucikari atau germo, pekerja seks komersial atau PSK, dan pengguna seks komersial. Pengaturan dalam KUHP tentang delik-delik kesusilaan khususnya termaktub dalam pasal 296 dan 506 tidak menjerat perbuatan pekerja seks komersial maupun pengguna, melainkan hanya menjerat para pemilik rumah bordir, mucikari, dan makelar atau calo dari perbuatan pelacuran. Kondisi terkini, pelacuran merupakan komoditi yang merupakan bagian dari industri seks, dan ini menjadikan PT-PT baru, perusahaan-perusahaan baru, dan hal tersebut merupakan cerminan perkembangan zaman yang semakin hari semakin tidak menentu. Langkah berikutnya, bagaimana regulasi pengaturan tersebut? Mari kita ikuti diskusi kita dengan Profesor Dr. Iketut Rai Setiabudi SH.MS. Baik, pemirsa, kita bertemu kembali di acara Politik dan Hukum. Pada siang hari ini kita bertemu dengan Prof. Rai. Selamat siang, Prof. Ya, selamat siang. Sehat, Prof? Ya, baik. Ya, sehat. Ya, baik. Prof, ini tadi kita melihat bahwa ada disertasi terkait yang diangkat oleh Pak Dr. Dewa Agung ini terkait prostitusi. Prostitusi sebenarnya seperti gimana ya, Prof? Konsep dasar konstitusi. Ya, kalau kita bicara masalah prostitusi itu kan itu sebetulnya semacam penyakit masyarakat ya. Penyakit masyarakat. Yang juga sering diistilahkan dengan WTS, wanita tunasusila. Ya. Saya lebih cenderung melihat konsep dari prostitusi itu khusus terhadap wanita. Terhadap wanita ya. Ya, terhadap wanita. Sekarang kan berkembang laki-laki, apalagi ada LGBT dan lain sebagainya. Tapi saya mempersempit konsep itu adalah wanita tunasusila. Wanita tunasusila. Jadi kalau kita lihat istilah wanita tunasusila itu berarti dia itu kan kurang susila begitu ya. Oleh karena itu lebih cenderung pada pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya kesusilaan. Ya. Jadi di sini kalau prostitusi itu kan menjual diri lah. Ya. Walaupun sebetulnya yang rusak kan dirinya sendiri. Sehingga di sini tidak ada yang menjadi korban itu siapa, kan gitu. Tidak jelas korbannya kan. Ya. Tapi yang jelas bahwa ini penyakit masyarakat. Yang namanya penyakit masyarakat, yang jadi korban itu adalah masyarakat. Ya. Karena masyarakatnya luas, ya tentu yang jadi korban itu ya bisa saja terbatas yang sering menggunakan atau mencari yang namanya wanita tunasusila. Ya, wanita penghibur ya. Ya, wanita penghibur. Prof, tadi kalau melihat secara kontekstual bahwa prostitusi itu tidak mungkin dan sulit untuk dihapus. Contohnya tadi doli, jarak dihapus. Namun muncul doli-doli yang baru. Kira-kira apa ya, Prof, yang bisa clue-nya, solusi konkretnya? Ya, memang sebetulnya kalau kita lihat dari aspek penyakit masyarakat, jadi secara nyata dibuat semacam apa namanya yang dilegalkan begitu, nampaknya kurang tepat. Karena ini penyakit kok dilegalkan gitu. Ya. Di satu pihak ada problem. Kalau itu tidak dilegalkan, justru akan terselubung. Nah, jadi lebih pada kejahatan yang sifatnya di hidden crime, kejahatan yang terselubung. Malahan ini akan lebih sulit untuk mengaturnya. Nah, inilah menjadi persoalan. Ada dua dilema yang harus kita selesaikan, baik dari aspek hukumnya maupun dari aspek sosialnya. Nah, apa yang dilakukan oleh Ibu Wali Kota untuk menutup doli itu Ya, sebetulnya Risma dulu ya. sangat didukung oleh masyarakat. Sangat dihukum ya. Sangat didukung oleh masyarakat. Sangat didukung ya. Sangat didukung oleh masyarakat. Karena itu kan sudah sejak zaman Belanda sudah ada, tapi ada keberanian. Ya. Nah, cuma kita harus tetap memperhatikan dampak
dampaknya itu seperti yang Pak sampaikan tadi bisa saja tidak terkontrol. Nah, kalau itu di apa namanya dikumpulkan Dilokalisir ya. ya dilokalisir, Ya. jadi lokalisasi itu kan semua bisa terkontrol, Ya. baik pemakainya maupun kesehatannya, ya segalanya bisa terkontrol. Jadi di sini ada positif negatifnya. Ya. Kalau negatifnya tentu masyarakat wah banyak yang tidak mendukung itu dan memang dirasakan akibatnya, tetapi sulit diukur sebetulnya siapa yang menjadi korban. Ya. Nah, namun itu akan tetap menjadi perhatian dari masyarakat karena yang namanya penyakit masyarakat pelacuran itu tidak bisa diberantas, Ya. hanya bisa ditekan dan ya. diperhatikan dampak-dampak negatifnya supaya bisa diminimais gitu. Ya. Prof, sebenarnya prostitusi itu bisa nggak? Tadi itu kan dalam tataran tulisan ini ada 3 komponen, yaitu ada pelaku, ada pengguna, dan ada satunya apa tadi? Pelaku, pengguna, dan brokernya tadi itu ya. Itu kira-kira bisa nggak di unsurnya agar bisa terpenuhi yang artinya ingin dikriminalisir tadi? Ya, ini kan satu gagasan. Jadi gagasan bisa saja, asalkan kita bisa menguatkan gagasan itu, kita kuatkan supaya bisa kita sistematikkan, bisa kita logikkan, bisa kita analisis berdasarkan metodik. Jadi secara sistematis ya seperti itu. Nah, ide ini bisa saja kalau memang kekuatan terhadap masalah-masalah yang terkait aspek filosofisnya. Tadi saya lihat lebih banyak pembahasan dari aspek filosofisnya. Nah, ini sebetulnya kuat memang. Kita kan negara Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa, jadi moral pertama. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kan perbuatan yang katakanlah kurang beradab begitu. Nah, sehingga di sini perlu dibuatkan satu norma untuk memperluas siapa sebetulnya yang bertanggung jawab terhadap hal ini. Sementara ini KUHP itu kan hanya mucikarinya saja. Ya, mucikari. Nah, jadi ide ini, gagasan ini kan memperluas, memperluas yang bisa kita mintai pertanggungjawab. Nah, seperti misalnya pengguna, kemudian pelacurnya sendiri. Nah, sekarang kita kan tinggal menguatkan dari aspek filosofisnya, tadi saya sudah sampaikan. Dari aspek yuridisnya seperti apa? Kalau kita bicara dari aspek yuridis, kita harus bisa menemukan ada niat, ada perbuatan. Niat perbuatan tadi ya. Dan perbuatan itu harus merugikan atau membahayakan. Jadi di sini apakah yang dua tadi, yaitu pengguna dan pelacurnya sendiri, apakah dia memang merugikan, apakah dia memang untuk berniat, dan apakah dia membahayakan? Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Nah, saya melihat dari aspek tadi itu, memang pengguna dan pelacurnya ini satu merugikan dari aspek keluarganya sendiri misalnya, atau orang lain, atau membahayakan. Jadi unsur membahayakan. Prof, kalau ada pihak mengatakan loh, ini pengguna ini kan dilindungi beretikat baik, bahkan dilindungi oleh undang-undang. Kalau seperti itu, Profesor sependapat nggak tadi itu selaku hidung belang tadi sebagai pengguna tadi kok malah akan dikriminalisasi? Dia kan mau memberi manfaat, bahasanya begitu. Kira-kira apa pendapat Profesor? Oh, kalau itu bisa saja, cuma kita bagaimana mengukur apakah dia itu memang benar-benar bersalah, penggunanya itu. Kalau dalam hukum pidana itu kan intinya harus kita bisa menunjukkan kesalahannya. Tiada pidana tanpa kesalahan. Jadi itu, inilah yang menjadi kesulitan kita. Apa salah saya? Nah, oleh karena itu saya berpikir kalau ini ditarik ke pidana itu lebih cenderung kepada delik aduan. Delik aduan ya, Prof? Ya, delik aduan. Kalau tidak ada yang mengadukan, ya sudahlah. Prof, sebagai close statement, kita melihat bahwa industri seks di dunia ini melebar, bahkan diberi izin oleh pemerintah. Nah, kalau secara nasional di Indonesia kira-kira seperti apa ya pola yang tepat dalam mengatasi masalah prostitusi? Ini yang menjadi kita kan negara Pancasila. Kalau kita terlalu vulgar untuk membuat lokalisasi itu kelihatan kurang elok begitu. Padahal negara-negara lain yang juga sangat religius itu di negara-negara tetangga kita itu juga
ada legalisasi. Nah, kita kan judi, pelacuran gitu kan sulit. Kalau di negara lain kan ada yang melegalkan. Nah, inilah menjadi problem kita, dan saya sebetulnya tetap berpendirian jangan sampai itu dilegalkan, karena Jangan dilegalkan, ya? jangan dilegalkan karena ini adalah penyakit masyarakat. Masa kita melegalkan yang namanya penyakit masyarakat itu gitu. Ya. Tapi kalau konsep lokalisir tadi gimana, Bro? Nah, kalau konsep lokalisir ini apakah itu legal atau tidak kan gitu. Ya. Nah, ini kan menurut saya kalau itu memang dilokalisir secara legal, itu legal dan tidaknya kan tergantung pada kebijakan. Ya. Kalau sudah ada kebijakan itu legal, nah kenapa dilokalisir? Ini pasti ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Seperti saya katakan tadi, supaya bisa dihapus, ini tidak bahaya karena penyakitnya bisa dikontrol. Ya. Ini tidak merugikan karena penggunanya itu bisa diseleksi. Saya rasa itu. Apalagi statusnya itu adalah delik aduan. Ya, baik. Pemirsa, demikian bincang-bincang hukum santai kali ini. Semoga bermanfaat. Tentu tidak ada pidana yang sempurna tentang praktek ini. Kita berharap bahwa prostitusi tidak dilegalkan. Dan sekali lagi, salam juang Fiat Justisia, Hormat Kulum. Terima kasih, Prof, atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih, Mas Kulum. Sama-sama.